Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Medi Lutfi Anjani dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di video kali ini, saya ingin mereview artikel tentang pengaruh corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability terhadap ekonomi performance. Apa yang menjadi motivasi atau isu Rich GAP atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Motivasi atau isu yang dilakukan dalam penelitian ini. Sebagian besar perusahaan belum menyadari pentingnya corporate sustainability, maka perusahaan akan menjadi tingkat transparansi yang rendah. Transparansi merupakan salah satu indikator tata kelola yang kurang baik sehingga mempengaruhi cerminan yang buruk bagi perusahaan. Rich GAP-nya. Yang pertama, pengaruh corporate social performance terhadap ekonomi performance. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan menurut Winosobo, Darmanji, dan Sustanto 2014 yang menunjukkan bahwa corporate social performance ini tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap corporate financial performance. Yang kedua, pengaruh bisnis strategi terhadap ekonomi performance. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspita tahun 2018 yang menyatakan bahwa strategi bisnis berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Yang ketiga, pengaruh blockchain terhadap ekonomi performance. Hasil penelitian ini sesuai dengan peneliti yang telah dilakukan oleh Feugel tahun 2018 berharap bahwa ada perkembangan lebih lanjut dalam proses registrasi transaksi yang menjadi dasar kepercayaan yang masih lemah. Yang keempat, pengaruh blockchain terhadap ekonomi performance. Hasil peneliti ini sesuai dengan peneliti yang dilakukan oleh Sejati dan Prastiwi tahun 2015 menemukan bahwa pengungkapan laporan berkelanjutan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap perusahaan. Next, fenomena yang mendukung penelitian ini. Terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MIA merupakan tonggak bagi penerapan liberalitas ASEAN sebagai pasar dan bisnis produksi tunggal. Menurut Usman tahun 2016 yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN. Menurut Deklarasi tahun 2018, dengan hadirnya ajang MIA ini, Indonesia memiliki peluang. Namun, demikian Indonesia masih memiliki berbagai tantangan dan risiko yang muncul bila MEA telah diimplementasikan. Dengan adanya MEA, banyak produk impor yang mengalir dalam jumlah yang banyak dan akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk luar negeri lebih berkualitas. Lalu, jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama, menurut Dewi dan Wirasedana tahun 2017, ekonomi performance atau kinerja ekonomi merupakan kinerja perusahaan secara relatif dalam suatu industri yang sama yang ditandai dengan return tahunan industri yang bersangkutan. Yang kedua, menurut Wood tahun 1991, corporate social performance adalah konfigurasi atau susunan strategi bisnis atas prinsip tanggung jawab sosial, proses dari respons sosial, kebijakan, program, dan outcome lain yang dapat diobservasikan berkaitan dengan hubungan sosial perusahaan. Yang ketiga, menurut International Institute of Sustainability Development, Dolet dan Touch tahun 1992, corporate sustainability yaitu mengadopsi strategi dan aktivitas bisnis yang memenuhi kebutuhan perusahaan dan para pemangku kepentingannya saat ini dengan tetap menjaga, mempertahankan, mengembangkan sumber daya manusia
dan alam yang dibutuhkan untuk kehidupan di masa depan. Yang ketiga, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini, dengan adanya MEA, banyak produk impor yang akan mengalir dalam jumlah yang banyak dan akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk luar negeri yang lebih berkualitas. Next, apakah Rich Question atau perumusan masalah dari penelitian ini? Rich Question dari penelitian ini, yang pertama, apakah corporate social performance mempengaruhi potensi ekonomi performance? Yang kedua, apakah bisnis strategi mempengaruhi potensi ekonomi performance? Yang ketiga, apakah blockchain mempengaruhi potensi ekonomi performance? Yang keempat, apakah corporate sustainability mempengaruhi potensi ekonomi performance? Next, apa tujuan dari penelitian ini? Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui hubungan corporate social performance mempengaruhi potensi ekonomi performance. Yang kedua, untuk mengetahui apakah bisnis strategi mempengaruhi potensi ekonomi performance. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah blockchain mempengaruhi potensi ekonomi performance. Yang keempat, untuk mengetahui apakah corporate sustainability mempengaruhi potensi ekonomi performance. Next, apakah kontribusi dari penelitian ini? Kontribusi dari penelitian ini yaitu dalam studi ini fokus dalam menjelaskan pengaruh hubungan antara corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, corporate sustainability berpengaruh terhadap ekonomi performance, serta peran ekonomi performance, corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability. Next, apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada 3. Yang pertama, stewardship theory. Yang kedua, positive accounting theory. Yang ketiga, teori stakeholder. Stewardship theory yaitu menurut Donaldson dan Davis tahun 1991, teori stewardship berdasarkan teori psikologi dan sosiologi serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen, di mana steward termotivasi untuk berkelakuan sesuai dengan keinginan prinsipal. Teori yang kedua yaitu positive accounting theory, di mana teori accounting positif ini berupaya untuk menjelaskan sebuah proses yang dapat menggunakan kemampuan, pemahaman, pengetahuan akuntansi, serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang. Teori yang ketiga yaitu teori stakeholder, di mana teori stakeholder ini merupakan teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab stakeholder. Stakeholder juga merupakan individu atau kelompok yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi pencapaian dari tujuan perusahaan. Kritik dari penelitian ini yaitu tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti telah menjelaskan grand teori dengan jelas dan secara eksplisit. Next, jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang pertama, teori stewardship. Stewardship teori ini atau teori stewardship ini dalam penelitian ini pada ekonomi performance yaitu manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu, melainkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi dan mengedepankan kepentingan organisasi lebih efektif, efisien, menempatkan kepentingan jangka panjang di atas kepentingan pribadinya. Yang kedua, positive accounting theory. Hubungan dalam penelitian ini pada ekonomi performance terletak pada sikap manajemen yang menggunakan kemampuan serta kompetensi, pemahaman, pengetahuan akuntansi, serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang, untuk meninjau mengenai kinerja ekonomi yang akan terjadi di masa mendatang. Teori yang ketiga yaitu teori stakeholder. Dalam penelitian ini,
Keterkaitan antara teori stakeholder yaitu pada pengungkapan sustainability report merupakan laporan yang digunakan perusahaan untuk menginformasikan perihal kinerja ekonomi, perihal lingkungan. Pada pengungkapan ini diharapkan perusahaan mampu memenuhi kebutuhan informasi keuangan dan non-keuangan perusahaan yang dibutuhkan oleh pihak stakeholder. Kritik dari penelitian ini yaitu peneliti ini menjelaskan keterkaitan hubungan green theory ini dengan variabel dalam penelitian secara eksplisit, sehingga memudahkan pembaca untuk mengetahui keterkaitan green theory yang digunakan pada setiap variabel penelitian ini. Next, buatlah kerangka konseptual. Kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu variabel X1 yaitu corporate social performance, variabel X2 bisnis strategi, variabel ketiga yaitu blockchain, variabel keempat yaitu corporate sustainability berpengaruh pada variabel Y atau economy performance. Next, apakah hipotesis dalam penelitian ini? Hipotesis penelitian ini yang pertama, corporate social performance berpengaruh terhadap economy performance. Hipotesis yang kedua, bisnis strategi berpengaruh terhadap economy performance. Hipotesis yang ketiga yaitu blockchain berpengaruh terhadap economy performance. Hipotesis yang keempat yaitu corporate sustainability berpengaruh terhadap economy performance. Next, jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan model analisis data. Rancangan penelitiannya. Rancangan penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Kritiknya yaitu peneliti sudah jelas menampilkan rancangan penelitian pada penelitian ini. Next, definisi operasional variabel dan pengukurannya. Di sini terlihat economy performance, corporate social performance, blockchain, bisnis strategi, corporate sustainability. Kritik, peneliti ini sudah jelas menjabarkan definisi operasional variabel dan pengukurannya di penelitian ini. Next, teknik menarikan sampel. Teknik menarikan sampel biasanya menggunakan teknik purposive sampling. Sampel yang digunakan yaitu 17 perusahaan sampel dengan periode 5 tahun dari 2014 sampai 2018. Kritiknya yaitu peneliti sudah cukup jelas menjelaskan penarikan sampel secara eksplisit, bahkan dijelaskan melalui juga tabel. Nah, di sini ada jenis data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dengan metode studi dokumentasi. Kritiknya yaitu peneliti sudah jelas dalam menampilkan jenis data tapi secara implisit. Nah, di sini juga ada unit analisisnya, yaitu di mana seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode yang diambil yaitu 2014 sampai 2018. Kritiknya yaitu peneliti sudah jelas dalam menampilkan unit analisisnya secara eksplisit. Analisis atau uji kelayakan model yang digunakan yaitu analisis metode deskriptif pendekatan angka, di mana kritiknya itu peneliti sudah jelas dalam menampilkan uji kelayakan model. Next, di sini ada metode analisis data, yaitu menggunakan 3 cara, yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Langrad multiplier. Kritiknya yaitu peneliti sudah jelas menampilkan analisis data dalam bentuk tabel, tetapi penjelasan dari tabel tersebut tidak dijelaskan secara spesifik. Next, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Kritiknya yaitu peneliti sudah jelas menampilkan persamaan regresi dalam penelitiannya. Next, jelaskan pembahasan hasil penelitian. Statistik deskriptif. Penelitian ini tidak menampilkan data penelitian sehingga tidak
bisa digambarkan statistik deskriptif dalam penelitian ini. Next, hasil uji kelayakan model. Berikut ada tabel hasil uji kelayakan model, di mana berdasarkan tabel di samping menunjukkan bahwa F statistik sebesar 46,66620, sementara F tabel dengan tingkat A sama dengan 5%, DFL atau K dikurang 1 sama dengan 4, DF2 yaitu N dikurang K sama dengan 80, didapat dari nilai F tabel sebesar 2,49. Dengan demikian, F statistik atau 46,66620 lebih besar daripada F tabel yaitu 2,49. Dan nilai probabilitas F statistiknya adalah 0,000, lebih kecil daripada A yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan diterima. Menunjukkan H0 ditolak dan HA diterima. Next, pembahasan uji hipotesis, di mana yang pertama pengaruh corporate social performance terhadap ekonomi performance. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa corporate social performance dengan nilai tes statistiknya sebesar 0,1160624 lebih kecil daripada T tabel yaitu 1,99006 dan dengan tingkat signifikan yaitu 0,8729 atau lebih besar daripada tarif signifikan yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak. Corporate social performance ini tidak memiliki pengaruh terhadap ekonomi performance. Lalu yang kedua, hipotesis yang kedua yaitu pengaruh bisnis strategi terhadap ekonomi performance. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bisnis strategi dengan nilai tes statistiknya sebesar 2,322063 lebih besar daripada T tabel yaitu 1,99006 dan tingkat signifikannya yaitu 0,0234 atau kurang dari tarif signifikan sebesar 0,05, maka disimpulkan HA diterima atau hipotesis kedua diterima. Lalu hipotesis yang ketiga yaitu pengaruh Blockhain terhadap ekonomi performance. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Blockhain dengan nilai tes statistik sebesar negatif 1,34248 lebih kecil daripada T tabel yaitu 1,99006. Signifikannya yaitu 0,1846 atau lebih besar daripada taraf signifikan yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak atau hipotesis ketiga yaitu ditolak. Hipotesis keempat yaitu pengaruh corporate sustainability terhadap ekonomi performance. Berdasarkan hasil penelitian nilai tes statistik sebesar negatif 0,453057 lebih kecil daripada T tabel yaitu 1,99006 dengan nilai tingkat signifikannya yaitu 0,06520 atau lebih besar dari taraf signifikan yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H4 atau hipotesis keempat ini ditolak. Next, apakah simpulan dan keterbatasan dari penelitian ini? Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama, variabel corporate social performance dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap ekonomi performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Yang kedua, variabel bisnis strategi dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap ekonomi performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 sampai 2018. Yang ketiga, variabel Blockhain dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap ekonomi performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 sampai 2018. Yang keempat yaitu variabel corporate sustainability dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap ekonomi performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
pada periode 2014 sampai 2018. Next. Keterbatasan dalam penelitian ini. Yang pertama, periode penelitian yang digunakan hanya selama 5 tahun, sehingga data yang diambil kemungkinan kurang mencerminkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua, masih banyaknya perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang asing, seperti US dollar. Yang ketiga, terdapat perusahaan yang tidak melakukan pembagian dividen, yang mengakibatkan sampai perusahaan menjadi terbatas. Lalu yang terakhir, variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas pada variabel independen, yaitu corporate social performance, business strategi, blockchain, corporate sustainability, dan variabel dependen yaitu economy performance, dengan masing-masing variabel hanya satu proksi. Nah, berikut adalah penjelasan review artikel yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.